Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para mahasiswa, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan daring ya, sehingga perkuliahan kita berjalan dengan baik. Tak lupa Bapak berharap mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita betul-betul bisa melanjutkan kehidupan ini di tengah ketidakpastian ya, ketidakpastian, semakin jelas ketidakpastiannya ya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat ya, karena ya sekarang peristiwa hidup dan mati itu harus disadari sebagai bagian dari peristiwa yang biasa saja ya, biasa saja. Jadi tidak ada yang istimewa ya. Dulu mungkin kematian itu ditakutkan, sekarang biasa sajalah mestinya ya, karena jumlah yang terpositif COVID itu juga semakin meningkat ya. Ya, tapi dengan adanya era baru, normal baru, new normal ya. New itu baru, normal itu baru normal berarti. Baru normal dari keadaan tidak normal ya. Atau bahkan ada orang yang mengatakan kita akan memasuki satu masa, satu era karena kita kemarin tidak waras gitu. Ya, ke masjid nggak boleh, orang yang positif tadinya positif baik, sekarang positif jadi jelek kemarin-kemarin itu. Jadi yang negatif jadi bagus. Ya. Kemudian salaman itu tadinya baik, kemarin itu jadi tidak baik ya. Nah, jadi kita akan sembuh dari ketidakwarasan, tanda petik ya, ketidakwarasannya. Baik, saudara sekalian, pemaparan pada perkuliahan kali ini akan menjelaskan tentang penegakan hukum. Nanti silakan di bagian akhir atau di grup WhatsApp Anda bisa tanya jawab atau juga memberikan ulasan atau memberikan contoh ya. Contoh pada poin-poin yang nanti akan Bapak jelaskan. Pak, saya akan berikan contoh tentang penegakan hukum ini di aspek kultur hukum misalnya, budaya hukum ya, atau kesadaran hukum ya. Silakan ya. Untuk menguatkan bagaimana pemahaman tentang penegakan hukum ini semakin bisa dipahami dengan baik. Ya. Baik, saudara sekalian, secara umum ya penegakan hukum itu di Indonesia sebetulnya itu sudah cukup baik ya. Tinggal penegakan keadilan yang masih dirasakan kurang bagus ya. Penegakan hukum sebetulnya sudah baik ya. Terbukti misalnya dari yang paling sederhana sekarang menjalankan PSBB ya, peraturan presiden, peraturan pemerintah ya. Kemudian juga peraturan Menkes, peraturan gubernur, ya, itu kan hukumnya ditegakkan. Tapi apakah di situ sekaligus juga menegakkan keadilan, kan belum tentu. Ya. Baik, kita mulai dari pertama bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Ya. Jadi sejak era revolusi industri, di mana kesadaran hak asasi manusia atau menempatkan manusia sebagai salah satu fokus ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, maka kemanusiaan itu harus dibatasi. Sebab manusia yang tidak terbatas akan menimbulkan kekuasaan yang terbatas. Oleh karena itu pembatasannya dilakukan oleh hukum. Ya. Kalau Anda menyaksikan film-film misalnya berlatar belakang sejarah kenabian, ya, entah itu misalnya peristiwa perfilman dari Nabi Musa dengan film The Ten of Commandment, ya, atau juga kekuasaan-kekuasaan ketika manusia ini menjadi penghuni bumi, itu menunjukkan bagaimana nilai kemanusiaan itu menjadi sangat tidak berharga. Ya. Anda bisa lihat misalnya bagaimana Bani Israel itu diperintah, ditindas, bukan hanya diperintah, oleh Firaun atau Ramses, yaitu dengan kekuasaan penindasan yang tidak ada batasnya, bahkan tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itu hak manusia nggak ada di situ, hak asasi manusia.
Jadi dengan adanya hukum inilah kekuasaan manusia akhirnya terbatas. Perilaku pun menjadi terbatas. Ya, tindakan seseorang menjadi terbatas. Oleh karena itu untuk mengatur hak dan kewajiban. Sehingga pemerintah wajib mengadakan ketertiban dalam masyarakat. Ya. Nah, inilah beberapa prinsip negara hukum, ya, atau yang disebut dengan prinsip the rule of law, ya, yaitu prinsip legalitas, bahwa suatu tindakan hukum harus ada dasar hukumnya. Prinsip equality before the law, ya, prinsip-prinsip tentang bahwa manusia itu sama di hadapan hukum. Equality justice under law, ya, bahwa manusia itu sama di depan memperoleh keadilan yang sama. Ya. Jadi dari semua itu ada kesetaraan di dalam memperlakukan manusia di hadapan hukum, maka itu merupakan ciri khas daripada negara hukum. Sehingga tujuan kita bernegara, di samping juga untuk kesejahteraan masyarakat, adalah menjamin adanya kepastian hukum. Ya. Baik, kalau kita bicara penegakan hukum, maka artinya suatu kegiatan di mana nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, ya, atau peraturan-peraturan dan implementasinya, ya, baik dalam perbuatan atau sikap tindak, ya, itu dalam rangka untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Nah, jadi penegakan hukum itu artinya bahwa nilai-nilai yang tertulis di dalam peraturan, ya, atau dalam kaidah-kaidah yang disepakati itu menjelma di dalam kehidupan masyarakat, ya, kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, suatu hukum, kaidah hukum, pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan, bila bisa dipenuhi dengan baik kalau ada 5 pilar ini. Silakan nanti Anda kasih contoh ya. Bagian mana yang mau kasih Anda contoh dari 5 dan penjelasan-penjelasan Bapak yang lain. Tadi ada equality before the law, prinsip dari negara hukum, itu maksudnya bagaimana? Ya. Pertama, instrumen hukum yang baik. Ya. Tentu hukum yang baik itu adalah hukum yang bisa dilaksanakan, ya. Masyarakat melaksanakannya dengan sukarela, ya. Jadi masyarakat itu bisa melaksanakan dengan peraturan yang dibuat oleh negara. Ya, karena peraturan perundang-undangan itu cukup menjamin adanya kepastian di dalam membatasi atau juga melindungi hak-hak mereka atau kepemilikan. Ya. Jadi instrumen hukum yang baik itu dipenuhi dari prosedur atau proses bagaimana hukum itu dibuat. Ya. Instrumen hukum yang baik juga kaidah-kaidah atau pasal-pasal yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan itu juga mendapat perhatian dari masyarakat atau juga mendapat sesuai dengan keinginan masyarakat. Aparat penegak hukum yang tangguh ini jelas, ya. Peristiwa penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Pak Nur Hadi, ya, itu jelas menunjukkan betapa aparat penegak hukum belum menjadi contoh yang baik di dalam penegakan hukum. Ya. Jadi Anda mungkin melihat bagaimana dia ngontrak dalam satu rumah di kawasan Jakarta, sementara dia ada termasuk orang daftar dalam pencarian orang DPO selama 4 bulan dan akhirnya tertangkap oleh KPK. Itu contoh yang terakhir lah, ya. Bagaimana aparat penegak hukum yang tangguh itu memang masih jauh dari harapan. Ya. Peralatan yang memadai, tentu saja ada instrumen-instrumen peralatan yang memadai untuk tegaknya hukum, ada sarana dan prasarana hukum, ada sarana pengadilan yang baik, yang standar, ya. Di situ juga menjadi salah satu hukum bisa ditegakkan. Termasuk juga fasilitas yang diberikan kepada penegak hukum itu juga bagian dari peralatan yang memadai. Jadi aspek infrastruktur, ya, infrastruktur hukum itu juga menjadi bagian concern dari bagaimana hukum itu bisa ditegakkan. Ya. Kemudian masyarakat yang sadar hukum, ya. Apakah dengan hadirnya pembatasan sosial sekarang ini itu tinggi tingkat kesadaran hukumnya atau tidak?
Sekarang dibuka new normal baru, era normal baru. Kita bisa melihat betapa masyarakat sulit untuk dikendalikan, ya. Masih ditemukan masyarakat yang tanpa masker ke tempat-tempat umum, padahal itu menjadi rukun sekarang dalam kehidupan berinteraksi di dalam masyarakat sekarang ini. Masker, hand sanitizer, kemudian jaga jarak, ya, dan sering cuci tangan, itu adalah 4 pilar sekarang untuk keberlangsungan ketahanan hidup seseorang. Jadi, apa makna di balik new normal ini? Di balik makna new normal ini, pilihannya serba sulit. Apakah orang tetap di rumah tapi ekonomi sekarat, atau misalnya orang digerakkan tapi ekonomi mulai membaik meskipun tidak baik sama sekali. Itu kan pilihannya hanya itu. Sehingga kalau begitu, hidup sehat kembali kepada pribadi masing-masing orang. Jadi artinya kalau dalam sistem sepak bola, Anda sudah tahu, itu sistem gugur. Yang sehat nanti yang akan jadi pemenang yang hidup. Yang nggak sehat ya wayahna. Jadi nggak akan bertahan hidup kan, kalau nggak sehat. Kan mati. Ya, jadi sekarang masuk pada sistem atau kompetisi, apa tadi namanya, sistem gugur. Oleh karena itu, siap-siap Anda harus menjadi manusia-manusia yang kuat. Ya. Berarti berolahraga, makanan yang terjamin, istirahat cukup, itu adalah bagian dari mengalahkan supaya Anda tidak tereliminasi, ya, tereliminasi di dalam kehidupan ini gara-gara ya tidak terpenuhi ya seperti itu. Birokrasi yang mendukung ini juga menjadi salah satu bagian penting dari proses penegakan hukum ini, ya, dimana karena proses penegakan hukum itu berawal juga dari birokrasi yang baik dalam proses pembuatannya maupun dalam implementasinya, ya. Misalnya dibuat pengadilan, akses ke pengadilan yang lebih mudah, ya, yang lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Itu juga bagian dari birokrasi yang mendukung. Ya, ada sekarang pengadilan elektronik, ya, dengan Perma, ya, peraturan Mahkamah Agung nomor berapa itu tahun 2019, ya, di mana masyarakat bisa mengakses pengadilan dengan lebih mudah. Berarti kan itu birokrasi yang mendukung bagi tegaknya hukum. Ya, apalagi yang bisa kita kasih contoh misalnya dari birokrasi yang mendukung ini, bukan hanya dari fasilitas IT, ya. Fasilitas IT sekarang orang datang ke pengadilan mungkin tinggal daftar dari rumah, ya, dengan aplikasi e-code itu, kemudian e-commerce, ya. Bukan e-commerce, e-payment. Jadi bayar biaya perkara itu lewat aplikasi itu, e-summon, ya, panggilan elektronik. Nah, jadi memudahkan orang untuk menjaga jarak, untuk lebih gampang lah mengakses pengadilan. Itu birokrasi yang mendukung. Ya. Nah, sekarang apa saja masalah penegakan hukum ini? Ya, itu ada kesenjangan antara hukum yang normatif dan hukum yang sosiologis. Ya. Jadi itu masalah penegakan hukum. Sekarang misalnya soal PSBB. Soal PSBB itu diatur, kenapa masih terjadi banyak masalah? Karena membatasi orang untuk bergerak, di mana itu adalah kebutuhan bersama orang atau kebutuhan dasar manusia. Jelas itu nggak mudah. Ya. Jadi meskipun peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan, peraturan gubernur dan lain-lain mengatur tentang bagaimana ada pembatasan-pembatasan sosial, tapi karena yang dibatasi adalah norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kebutuhan dasar orang, itu jelas nggak bisa dengan mudah untuk dilaksanakan. Ya, silakan Anda nanti kembangkan dengan contoh-contoh yang lain, ya, contoh-contoh yang lain dalam masalah-masalah penegakan hukum ini. Jadi silakan nanti Anda juga memberikan contoh di 5 pilar penegakan hukum yang baik, ya, hukum itu berjalan dengan baik sehingga bisa ditegakkan dengan 5 pilar. Termasuk juga Anda nanti silakan berikan contoh atau memberikan ulasan tentang masalah penegakan hukum, ya, masalah penegakan hukum. Ada kesenjangan antara hukum normatif dan hukum secara sosiologis. Kemudian ada kesenjangan juga antara perilaku masyarakat yang seharusnya dengan perilaku masyarakat yang senyatanya. Ya. Larangan merokok itu jelas nggak gampang untuk mengatur orang itu. Masyarakat senang untuk merokok, kemudian dilarang untuk merokok, jelas itu suatu aturan yang berat untuk dilakukan. Ya, perbedaan antara law in book dan law in action, ya itu memang karena peraturan dibuat oleh sekelompok orang, dalam hal ini perwakilan dari masyarakat yang ada di parlemen, tetapi yang diaturnya kan banyak orang, gitu ya, banyak orang, sehingga
Belum tentu pengaturan yang lebih sedikit bisa mengatur untuk kebutuhan bersama. Sehingga disitulah ada perbedaan antara law in book dan law in action. Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, ya, ini menjaga ketertiban sosial, menjaga ketertiban, keseimbangan, dan kepentingan masyarakat. Itu fungsi hukum untuk mengendalikan masyarakat. Ya. Jadi sebetulnya hukumlah yang bisa membuat masyarakat ini patuh. Ya. Tapi kepatuhan saja kan nggak cukup, harus ada kesadaran yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ya. Jadi kesadaran itu sudah menjadi habitat, sudah menjadi habit, kebiasaan orang untuk melakukan itu. Nah, kalau tujuan hukum ini dalam rangka 3 poin ini, ketertiban, keseimbangan, dan kepentingan, nah, lalu medianya apa supaya tujuan hukum ini tercapai? Ya tadi, ya ada sarana, ada SDM, ada peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tujuan hukum akan tercapai. Jadi satu sama lain saling terkait tentang bagaimana tujuan hukum itu bisa diletakkan dan tegakkan. Oke. Ada beda antara law in book dengan legal action itu mencakup beberapa persoalan. Pertama, apakah hukum di dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ya, itu memberikan apa namanya, atau mengatur tingkah laku yang ada di waktu itu atau tidak. Ya. Saya kira apa namanya, suatu keputusan hukum, baik itu keputusan pengadilan bahkan, ya itu kan banyak yang nggak bisa dieksekusi kan. Ya, banyak yang bisa dieksekusi. Contoh misalnya nih, contoh hukum dalam bentuk putusan pengadilan yang nggak bisa dieksekusi, antara law in book dan law in action-nya beda. Suami istri berpisah dalam sebuah keluarga, kemudian dia meninggalkan anak. Menurut hukum dalam amar putusannya, dia wajib memberi nafkah kepada anak itu sampai usia 21 tahun atau dia mandiri. Nah, kenyataannya, orang yang dibebani hukuman untuk memberi nafkah itu nggak melaksanakan. Ya, lalu istri atau ibu yang punya anak itu nggak bisa gugat. Gimana cara menggugatnya supaya dia hak-haknya dapat diperoleh? Gimana cara mengeksekusinya? Ya, eksekusinya hanya misalnya tiap bulan dia harus diberikan biaya 1 juta rupiah. Tapi yang mau dieksekusinya nganggur misalnya. Jadi mau apa? Nah itu contoh yang nggak bisa dilaksanakan. Oke, ini poin-poin yang terkait dengan persoalan-persoalan perbedaan law in book dan law in action ya. Kemudian juga ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif. Ya, misalnya ada di dalam sistem hukum itu sendiri, hukumnya, penegak hukumnya, sarana dan prasarananya. Ya. Nah itu di aspek ini, ya, aspek yang ada dalam sistem itu juga bisa menjadi aspek negatif kalau ya manusia itu ya karena the man behind the hammer ya. Jadi kenapa pengadilan itu ditakuti? Karena palu hakimnya sebetulnya yang ditakuti itu. Dan yang mengetuk palunya itu bukan palunya, karena palu tidak bisa ngetuk sendiri, tapi orang yang ngetuknya. Jadi the man behind the hammer. Siapa orang yang di belakangnya? Ya, ini bisa jadi citra buruk bagi pengadilan kalau the man behind the hammer itu adalah orang-orang yang tidak waras. Ya, kenapa? Anda bisa saksikan 45 miliar yang dituduhkan kepada sekretaris MA ketika OTT KPK kemarin siang atau hari Senin yang lalu itu transaksi perkara yang masuk lewat sekretaris itu demikian hebat. Ada yang 1 kali transaksi 5 miliar, ada yang 17 miliar. Luar biasa. Ya, jadi menjadi negatif sistem penegakan hukum ini. Nah, sekarang kalau dilihat apa sistem pendidikan tinggi hukum yang keliru,
Saya kira kalau Anda belajar di kampus di UIN ini, belajar hukum, saya kira tidak ada dosen yang akan mengajari Anda bagaimana cara ngakali hukum atau juga cara berkorupsi. Ya, bahkan diajarkan etika hukum, kan etika profesi hukum. Nggak ada itu di mata kuliah etika profesi hukum yang mengajarkan bahwa mahasiswa harus berbuat curang. Ya. Jadi sistem pendidikan tidak mengajarkan itu, tapi kembali kepada orangnya. Nah, oleh karena itu, dulu sempat diusulkan, kalau jadi hakim, nggak boleh selama-lamanya. Dikocok ulang 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, dilihat gitu, kompetensinya, kemampuannya, kejujurannya, kredibilitasnya. Oke, faktor yang ada di luar sistem hukum itu kesadaran hukum ini penting. Perkembangan masyarakat, budaya, politik, penguasa itu menjadi bagaimana faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penegakan hukum menjadi negatif. Ya. Nah sekarang di era COVID negatif itu bagus ya, tapi di era penjelasan sistem hukum, penegakan hukum ini menjadi kurang bagus. Ya, faktor kaidah hukum sendiri misalnya bisa jadi ada aspek faktor hukum atau perundang-undangan, konsistensi asas, proses perumusannya yang ya kemarin undang-undang Minerba itu cepat sekali diputus oleh DPR ya, di tengah manusia yang sedang sulit-sulitnya memikirkan bertahan dari hidup, termasuk Omnibus Law, ya, itu juga sama, ya, sedang diintip-intip untuk disahkan, termasuk juga ideologi Pancasila apa tuh? Oh, tentang RUU itu. Itu juga proses perumusannya mesti diawasi, mesti dilihat, mesti dilibatkan banyak pihak. Tingkat kemampuan operasionalisasi hukum perlukah mempertahankan undang yang tidak sejalan dengan rasa keadilan? Nah, ini faktor hukum yang mempengaruhi citra negatif penegakan hukum. Ya. Ini faktor penegak hukum profesional atau tidak, lemahnya wawasan pemikiran, ya kan? Apakah hakim itu hanya corong dari undang-undang atau tidak? Ya itu bisa dilihat dari bagaimana putusan-putusan hakimnya. Ya. Baik, kemudian rendahnya motivasi kerja, minimnya keterampilan untuk bekerja. Makanya di sini sekarang ada di pengadilan itu berbasis kinerja ya, berbasis kinerja. Jelas itu memotivasi. Ada honor remun ya. Sekarang gaji hakim itu sudah besar, ya sekitar 15 sampai 20 juta lah untuk hakim-hakim yang sudah definitif jadi hakim ya. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah, ya ada banyak polisi ya karena mereka dari SMA ya. Sangat sedikit program pengembangan SDM di kalangan organisasi penegak hukum. Ini juga salah satu faktor bagaimana penegakan hukum ini dari aspek SDM ya. Faktor sarana juga kita bisa lihat yang menjadi faktor sarana prasarana ini dilayani alat teknologi modern belum memadai untuk sosialisasi hukum. Ya memang kembali ke soal IKOT tadi. IKOT itu belum banyak masyarakat yang pakai. Ya, karena era milenialnya itu masih pada kuliah, sebagian besar. Kan kalau era milenial itu lahir dari generasi tahun 90-an ya, 90-an. Ya mereka kan masih banyak yang kuliah, masih belum banyak yang mengisi pos-pos jabatan-jabatan penting di pengadilan. Sementara masyarakat yang kolonial itu masih banyak, sehingga ketika disodorkan bahwa pengadilan sekarang sudah berteknologi, sudah elektronik, masih banyak yang belum siap masyarakatnya, ya. Sehingga perlu ada sosialisasi untuk itu. Ya, jadi mereka lebih gampang datang ke pengadilan lah daripada harus. Saya nggak ngerti bagaimana membuka akun atau membuat akun, bikin email, kadang-kadang, emailnya di mana ya? Mungkin sudah saya jual. Ada lagi yang ngomong begitu. Ya, email dijual. Tidak seimbang antara fasilitas pengadilan dengan jumlah orang yang harus dilayani, jelas. Ini problem semua pengadilan. Jadi pengadilan-pengadilan sekarang kekurangan orang.
mestinya diangkat dong oleh negara. Ya, mungkin karena negara nggak sanggup lagi bayar, hanya pengadilan mengangkat tenaga-tenaga honor. Tenaga-tenaga honor kalau gajinya nggak jelas, mereka kerjanya kurang baik. Ya, kurang baik. Nah, jadi aspek itu juga menjadi salah satu kendala di pengadilan di dalam faktor sarana dan prasarana sehingga hukum terlambat atau susah untuk ditegakkan. Fisik, fasilitas fisik, peralatan personal finansial minim, jelas terutama pengadilan-pengadilan baru yang baru tumbuh dan di kabupaten kota yang dimekarkan itu sangat mengalami hambatan yang sangat berat. Transisinya mungkin paling tidak setidak-tidaknya 3 tahun atau sampai 5 tahun. Sehingga dia tidak mampu banyak merespon tentang perkembangan kebutuhan masyarakat yang akan mengakses ke pengadilan ya. Pengadilan. Karena soal kinerja ya, soal kinerja yang kurang bagus. Oke, ini faktor kesadaran hukum nggak usah dibahas karena sudah ya pembahasannya khusus soal kesadaran hukum. Kemudian faktor perubahan sosial jelas hukum itu berpacu atau juga berkejaran dengan perubahan sosial yang ada di dalam yang bahkan banyak tertinggal sebetulnya hukum dengan perubahan sosial. Jadi perubahan sosial lebih cepat daripada perubahan hukum. Ya. Faktor politik penguasa jelas ini juga bagian dari perubahan kesulitan aspek negatif dari penegakan hukum. Ya. Campur tangan pemerintah atau juga upaya-upaya politik ya untuk menekan putusan-putusan pengadilan, ya itu juga menjadi salah satu banyak contoh lah, banyak contoh betapa putusan-putusan pengadilan itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ya, silakan nanti Anda kasih contoh bagian mana di aspek putusan-putusan pengadilan yang seperti itu, ya, yang nggak berpihak karena proses-proses penegakan hukumnya diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik, ya, dan politik. Demikian ya, saya kira penjelasan Bapak tentang penegakan hukum. Ini masih ada beberapa slide, tapi cukuplah Bapak kira penjelasan tadi. Ya, silakan tugas Anda sekarang adalah memberikan komentar atau tambahan atau pendapat terhadap poin-poin penegakan hukum itu. Ya, silakan sehingga satu sama lain bisa saling memberikan pengayaan. Tadi kita sudah bicara secara garis besar ya tentang faktor yang mempengaruhi aspek penegakan hukum. Ya, itu ada 5 pilar penegakan hukum. Kemudian masalah penegakan hukum itu apa saja. Kemudian perbedaan antara law in book dengan law in action ini juga menjadi persoalan terhadap penegakan hukum. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum secara negatif, ya itu ada 5, ya ada 2 secara besar, tapi kalau dirinci ada aspek hukumnya, penegak hukum, sarana prasarana, kemudian kesadaran hukum sampai politik penguasa. Silakan Anda komentari, Anda tambahkan dengan contoh untuk memperkaya bahan perkuliahan kita pada hari ini. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak tentang penegakan hukum. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Bapak Hidi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.